Pacul petentengan, nyunggi wakul keleleran, wakul gelempang wong cili ora komanan, wakul gelempang pembangunan berantakan. Syair plesetan lagu dolanan ini membahana di seantero Pemkab, kantor DPRD, bahkan juga sampai ke Istana Negara. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara, pemerintah pun bingung dibuatnya. Bahkan para pamong desa ini juga meminta Mahkamah Agung agar melakukan uji materi terhadap PP nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Luar biasa, siapa sangka orang desa mampu menggoyang istana. Namun benarkah tidak ada faktor intelektual di belakang mereka? Ini juga kemarin ini 2 kali kepala desa demonstrasi begitu besar. Dan di seluruh dunia baru pertama kali ada kepala desa demonstrasi itu di Indonesia ini. Dan 2 kali, dan besar sekali jumlahnya. Ini saya merasa ada keanehan, ada apa ini? Jadi saya anjurkan bahwa ya ini perlu pendekatan lah antara pemerintah dengan para demonstran supaya kesulitan hidup kita dalam kegiatan bernegara, berbangsa ini tidak makin sulit gara-gara tidak adanya titik temu. Raut wajah kelelahan para kepala desa dan perangkat desa yang melakukan demo berulang kali. Kemiskinan, kemelaratan, pengangguran, dan seabrek permasalahan tetap saja menjadi sesuatu yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat pedesaan hingga saat ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kemajuan pembangunan wilayah pedesaan yang dituntut Parade Nusantara sebenarnya termasuk salah satu hal yang diatur dalam pola pembangunan nasional. Akan tetapi, kenyataannya saat ini, pola pembangunan nasional selalu saja dititik beratkan pada ide-ide pertumbuhan yang masih menempatkan kota-kota besar sebagai pusatnya. Sementara wilayah pedesaan selalu ditempatkan bagaikan anak tiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kemajuan pembangunan wilayah pedesaan tetap saja hanya sebatas wacana dan rencana. Rakyat desa tetap saja miskin, melarat, dan terpuruk.
inilah sebenarnya permasalahan penting yang perlu segera mendapat perhatian seluruh bangsa Indonesia. Kenapa pemerintah, termasuk lembaga legislatif, selalu saja mengedepankan pertumbuhan yang menempatkan kota-kota besar sebagai pusatnya, sementara wilayah desa dipinggirkan? Jawabannya jelas. Desa dan masyarakatnya adalah beban negeri ini. Pangkal permasalahannya sebenarnya sederhana. Pemerintah sebenarnya tidak benar-benar tahu, karena memang tidak pernah berusaha mau tahu apa dan bagaimana mengelola permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan di negeri ini. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini menyangkut kehidupan masyarakat pedesaan benar-benar telah lepas dari tatanan dan kearifan lokal masyarakat desa itu sendiri. Asas dapat dilaksanakan, di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, tidak lagi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyangkut desa. Peran partai politik yang direpresentasikan melalui lembaga legislatif yang ada saat ini pun tidak bisa lagi banyak diharapkan untuk akomodatif terhadap perjuangan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Saat reformasi digulirkan, harapan masyarakat desa sedemikian luar biasa besarnya pada para elit berbagai partai politik yang ada. Namun, para elit politik yang duduk di lembaga legislatif tersebut ternyata pada akhirnya tidak juga dapat membawa perubahan yang lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan Indonesia. Mayoritas partai politik terbukti menyentuh konstituennya yang berada di wilayah pedesaan hanya di saat-saat menjelang pemilu dengan tujuan pragmatis, mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Setelah pesta pemilu usai, peran parpol hilang begitu saja, bagaikan angin lalu. Jika demikian, masyarakat pedesaan harus berjuang sendiri agar proses peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan pembangunan pedesaan benar-benar dapat terlaksana. Sebagai panutan, para kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia yang juga sekaligus tokoh pemimpin lokal pedesaan, putra-putri terbaik desa di negeri ini diharapkan senantiasa mampu tidak saja dalam mengayomi masyarakatnya, tetapi juga mampu menggerakkan roda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Perjuangan para kepala desa dan perangkat desa yang menuntut perhatian pemerintah dengan melakukan demo besar-besaran ke Jakarta merupakan suatu langkah awal pergerakan yang dilakukan putra-putri terbaik dari pedesaan untuk mengangkat derajat hidup masyarakat pedesaan negeri ini.